ada, semuanya ada. Bang, bentar bang, wawancara bentar bang. Masih belum, sidangnya belum mulai, nanti habis sidang aja ya. Persiapannya gimana katanya? Persiapannya mungkin Kak untuk perdana hari ini Kak seperti apa Kak? Saya kata. Sorry. Bukan ke situ. Iya. Kak, Persiapan hari ini seperti apa mungkin? Kak? Kita belum ada sidang, belum ada bisa ngomong apa-apa, kita nggak tahu ntar prosesnya gimana kan. Hari ini masih sidang pertama, agendanya nanti kalau misalnya lengkap dilanjutin mediasi. Hati-hati jatuh. Gitu kan? Udah diem ya? Iya. Izin majelis masih kalau sudah dibuat, apakah diizinkan untuk sidang? Kan Bang. Woi. Bang, bentar bang. Bang, satu katanya boleh kali bang? Bang banyak. Bang, penting mantau saya bang. Soal mediasi tadi seperti apa bang? Bang banyak di luar sana Bang anggap adanya penggelapan kita. Apakah itu menjadi alasan perceraian kah bang? Bener nggak sih bang penggelapan dana 2,3 juta itu bang? Masih bang. Gimana Bang Ahmad? Dengan banyak tudingan gitu bang? Klarifikasinya baik siapa Bang kalau akan Mau hukum aja, mau hukum aja ya. Lihat Kak Tasya. Siapa Kak? Sama kuasa hukumnya. Sama kuasa hukum. Ini di sana ayo. Sebelah sana. Sama kuasa hukumnya sebelah sana. Duduk Mas ya, santai aja Mas. Sorry. Dikit aja Kak. Tolong hati-hati ya. Tolong ke kuasa hukumnya aja ya Mbak, Mas. Semuanya. Terima kasih banyak. Ada yang mungkin disampaikan ya. Terima kasih banyak ya. Hati-hati ya semuanya. Kak Tasya, semalam bisa tidur gak sih Kak? Semalam bisa tidur Kak? Untuk kesehatannya seperti apa Kak? Udah membaik? Doain ya semuanya. Mohon doanya aja, mohon doanya. Terapi Kak Tasya? Gimana kondisinya Kak? Sempat? Iya betul. Hati-hati semuanya, saya takut ada di bawah. Apa sih yang mungkin terapi karena apa Kak saya aja, Tasya? terima kasih. Kak Tasya tadi di dalam sempat ngobrol Kak untuk mediasinya hasilnya seperti apa Kak? Boleh tanya kuasa hukum saya udah berdiri di sana ya. Kalau dari Kak Tasya sendiri gimana? Awas ada pintu, awas. Sifatnya personal sih, jadi lebih baik tanya kuasa hukum saya. Terima kasih banyak.
Awas batu, hati-hati. Kata Tasya benar alami susah tidur kata Tasya. Hati-hati, tolong hati-hati, awas ada yang keinjek, Hati-hati semuanya, hati-hati. Sedang terapi bener kata Tasya. Semangat ya kata Tasya. Terima kasih semuanya ya. Semangat memang. Masuk. Cak, ulang tahun hari ini. Awas, pergi. Kak, ulang tahun hari ini. Yang ikut tuh kameramen bisa. Terima kasih Pak. Ini sidang gugatan cerai yang kami ajukan sejak tanggal 12 September kemarin telah disidangkan. Agenda hari ini adalah sidang pertama. Sidang pertama ini prinsipnya masih tentang pemberkasan, legal standing kami semua sudah dilengkapi, lalu dilanjutkan oleh agenda mediasi. Agenda mediasi tadi teman-teman juga lihat, kita sempat ke ruangan situ. Di sana dihadiri juga oleh pihak tergugat. Hasil dari mediasi adalah sebetulnya kalau secara tertulis ini dibilangnya adalah sepakat sebagian. Tapi kalau kita ngomongin pokok perkara ini tetap deadlock. Deadlock dalam artian bahwa hasil dari mediasi ini tidak dapat rujuk kembali. Sehingga sidang selanjutnya akan diadakan pada tanggal 8 Oktober nanti tahun 2025. Pada prinsipnya gugatan yang kami sampaikan, gugatan cerai yang disampaikan oleh klien kami, Ibu Tasya Farasya, adalah mengenai, jadi kan alasan cerai ini kan limitatif ya, sebagaimana kita tahu bersama. Jadi yang kami pakai adalah masalah perselisihan terus-menerus hingga tidak dapat diharapkan rujuk kembali. Kenapa itu terjadi? Teman-teman juga di sini udah banyak berita ya yang bertebaran di luar sana, ada isu-isu yang bertebaran di luar sana, jadi mungkin di sini dapat kami luruskan. Fokusnya dalam gugatan kami ini adalah masalah kepercayaan, kepercayaan yang telah diberikan sedemikian rupa. Kenapa sih bisa ada kepercayaan yang telah diberikan sedemikian rupa ini? Tahu-tahu Ibu Tasya ini merasa azan. Jadi gugatan ini diajukan oleh klien kami, Ibu Tasya, itu karena masalah kepercayaan. Kalian sudah tahu ada banyak berita beredar di luar sana. Masalahnya apa? Di sini mungkin saya akan luruskan. Yang menjadi titik berat adalah adanya dugaan. Ini dugaan, tapi kami telah ada data-datanya pada kami juga, telah kami pelajari semua. Adanya dugaan penggelapan dalam perusahaan untuk nominal cukup besar ya, cukup fantastis juga. Cuma tolong teman-teman ini bisa ditekankan, bisa diresapi lah. Ini bagi klien kami bukan masalah angka. Mau nilainya miliaran rupiah, mau nilainya puluhan miliar rupiah, mau nilainya belasan juta rupiah atau 1 juta rupiah pun, ini adalah rasa kekecewaan yang telah dirasakan oleh klien kami, Ibu Tasya, atas kepercayaan telah diberikan, namun dihianati begitu saja. Sehingga gugatan ini kami ajukan. Tapi perlu digarisbawahi juga, sebetulnya sebelumnya ini Ibu Tasya sejak tanggal 10 September, sebelum gugatan ini kami ajukan, telah bercerai secara agama, sudah ditalak oleh tergugat, mantan suaminya. Sehingga secara agama sebetulnya Ibu Tasya sudah tidak sebagai istrinya lagi, bukan suami istri lagi, mereka berdua. Dan juga pada saat ini, bahkan sebelum gugatan diajukan, Ibu Tasya dengan mantan suaminya telah pisah rumah. Jadi saat ini sudah tidak tinggal serumah. Lalu selanjutnya masalah nafkah sih sebetulnya ini bukan kalau dari Ibu Tasya sendiri bukan masalah karena ia tidak dinafkahi, tapi kembali lagi titik beratnya dalam masalah kepercayaan. Sehingga ya inilah kita sekarang bergulir di sini, proses masih berjalan. Mohon support teman-teman semua. Untuk teknisnya ada beberapa hal yang bisa disampaikan oleh rekan saya sih. Jadi memang Ibu Tasya juga merasakan bahwa tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin secara layak selama ini. Dan juga terkait dengan dugaan penggelapan itu, kami pun juga melakukan upaya hukum. Kami sudah mengajukan somasi terhadap mantan suami Ibu Tasya terkait dugaan tersebut. Untuk selanjutnya nanti kita lihat perkembangannya bagaimana. Dan kami juga pada gugatan kami mengajukan nafkah
senilai Rp100, karena mengingat bahwa selama ini Ibu Tasya pun juga merasa tidak ada nafkah selama menikah, sehingga lebih baik kami akan ajukan sebagai bentuk tanggung jawab mantan suami terhadap anak-anaknya saja senilai Rp100. Kalau Rp100 ini pun juga tidak dapat dipenuhi, ya kami juga bingung bagaimana tanggung jawabnya, gitu ya. Terkait dengan dugaan penggelapan pun sudah kami ajukan. Nanti kami pun juga sudah mempersiapkan bukti-bukti, mempersiapkan dokumen-dokumen untuk upaya hukum selanjutnya, yaitu melaporkan ke pihak kepolisian. Untuk hak asuh anak tadi sebetulnya, maka tadi saya bilang dalam mediasi ini adalah sepakat sebagian. Sepakat sebagian dalam artian ada yang disepakati di dalam tadi hak asuh anak ini sudah disepakati jatuh kepada klien kami, Ibu Tasya. Jadi tidak dipermasalahkan nantinya, karena juga sebetulnya gugatan yang kami ajukan ini sifatnya tuh lebih kepada untuk perceraiannya. Kami tidak ada minta harta gono gini, terus hak asuh anak juga karena sudah dipenuhi. Jadi kita kedepannya akan fokus masalah pembuktian dari dalil-dalil yang kami sampaikan, dalil gugatan yang kami sampaikan. Apa yang kami sampaikan akan kami buktikan nanti pada proses persidangan selanjutnya. Dan tadi juga untuk timeline sudah disampaikan oleh majelis hakim. Sidang selanjutnya 8 Oktober itu untuk menyampaikan apakah ini mediasi deadlock atau tidak, karena kan memang kita juga tahu sama-sama mediasi ini adalah suatu kewajiban atau sebuah kewajiban diatur oleh undang-undang, harus dilewati. Tadi sudah kami jalani berdua, prinsipal hadir baik penggugat maupun tergugat, hasilnya sudah ada, sepakat sebagian. Selanjutnya tanggal 8 nanti adalah untuk memberitahukan secara formal bahwa mediasi ini udah ada hasilnya. Lanjutnya nanti jawaban dari pihak tergugat itu ada pada tanggal 10 Oktober, nanti bergulir aja. Selanjutnya ada replik, duplik, dan pembuktian. Ini kan isu ya, ini ada banyak lah memang, ya nggak bisa kami pungkiri juga kami dengar desas-desus itu. Masalah orang ketiga tidak kami ajukan di sini, tidak kami taruh dalam dalil gugatan, karena kami sendiri tidak megang bukti bukti yang konkret. Jadi kalau memang itu ada di luar sana, berita itu di luar sana, mungkin teman-teman secara langsung melihat ya itu silakan kalian lah, mungkin teman-teman yang bisa menilai sendiri. Cuma dari kami fokus terhadap rasa kepercayaan itu aja. Bang, udah nggak dinafkahin batin sama lahir itu dari kapan? Wah, kalau itu sih terlalu private ya terkait itu. Tapi apabila tidak dinafkahi itu memang sejak awal, gitu ya. Jadi memang kami minta tolong sama teman-teman juga supaya mengetahui bahwa memang Bu Tasya ini kan dalam keadaan tekanan batin yang luar biasa. Biar menjadi jelas, kami klarifikasi terkait isu pihak ketiga, terkait hal-hal yang lain yang ramai di media pun itu, ini kami luruskan semua. Terkait pihak ketiga tidak ada menjadi dasar gugatan kami. Kami fokus terhadap perceraiannya dan hak asuh anak. Yang menjadi dasar utama, salah satu menjadi dasar kami ya terkait dugaan tersebut di perusahaan, karena Bu Tasya menjadikan mantan suaminya Chief of Finance di perusahaannya. Itu sejak tahun 2023. Cuma untuk keleluasaan dalam mengatur keuangan perusahaan itu telah diberikan oleh klien kami sejak tahun 2021. Lalu pada tahun 2023 dijadikan CFO Chief Financial Officer. Namun demikian ternyata dugaan masalah penggelapan itu telah terjadi dari tahun 2021 sejak kepercayaan itu telah diberikan oleh. Jadi intinya di situ, di kepercayaan ini, di sakit hati yang luar biasa gitu. Ketika sudah punya suami sangat dipercaya, baik keuangan pribadi, keuangan perusahaan dan lain-lain, tiba-tiba harus menghadapi seperti ini. Tapi ingat ya, ini masih dugaan. Artinya bukti-bukti masih kami kumpulkan, kami akan masih melihat sebenarnya ini arahnya kemana sih gitu. Mengumpulkan bukti. Untuk apakah akan kita lakukan laporan polisi terhadap hal tersebut apa enggak, kami masih mempertimbangkan. Masih kami dalami. Bagaimana juga ini kan meskipun secara hukum sih kalau kami lihat ya ini ada lah. Cuma apakah akan kami lakukan apa tidak ini masih dalam pertimbangan-pertimbangan. Tapi langkah pertama yang telah kita lakukan adalah somasi. Somasi telah kami kirimkan dan telah diterima juga. Sudah direspon somasinya? Belum. Somasi belum direspon. Yang perlu diingat sama teman-teman, Bu Tasya ini tidak ada niat mau menjelekkan mantan suami, mau menyebar-nyebar berita yang aneh-aneh. Bu Tasya hanya ingin tenang.
Mungkin karena dalam pernikahannya sudah tidak bisa menenangkan, terpaksa harus berpisah. Jadi kalaupun ada dugaan-dugaan tindak pidana yang dilakukan, itu pun kita masih melihat nanti. Apakah nanti upaya hukumnya kita akan laporkan polisi dan lain-lain, tapi kita sudah melakukan somasi. Dan fokusnya apa? Fokusnya bukan untuk menyerang, oh ini kita serang dan sebagainya, bukan. Fokusnya hanya untuk memastikan ini sebenarnya bagaimana sih, gitu loh. Jadi belum tentu ini nanti akan mengarah ke sana. Kami sudah mengumpulkan bukti-buktinya semua, tinggal nanti bagaimana arahnya kita lihat sama-sama ya. Kalau gimana ya? Teman-teman mengalami kondisinya Bu Tasya, kalau nggak tidur ya wajar lah, susah iya. Tidur wajar lah, ini hal yang wajar. Jangankan masalah seperti ini, kita terkena masalah dalam pekerjaan aja bisa nggak tidur tuh, iya. Hal yang wajar-wajar aja lah. Betul. Katanya sedang jalani terapi bang, betul? Ini kami ya kayaknya aman-aman aja juga. Kami berapa kali meeting dengan Ibu Tasya, bahkan sebelum gugatan ini diajukan juga sering ngobrol, kita ngobrol santai. Sebagaimana kita kata bersama, saya orang Islam, Bu Tasya orang Islam. Awal juga saya bilang yakin mau cerai apa enggak, saya juga nggak ada ngedorong itu. Cuma karena tekad yang bersangkutan sudah bulat, ya sudah kami jadi sampaikan. Wajar lah, wajar kalau sedih, kalau akhirnya memikirkan. Karena kan pasti namanya suami istri kan tadinya masih saling sayang, kepercayaan tinggi, mengurus anak sama-sama. Ternyata akhirnya seperti ini kan ya pasti sedih gitu.